Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Intan Eka Rahma. NIM saya 2022 10 11 03 11 563. Saya berasal dari kelas F. Video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang hubungan viktimologi dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Yang pertama, pengertian viktimologi. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan yang meliputi penyebab seorang menjadi korban, dampak psikologis, sosial, dan ekonomi akibat kejahatan, terus hak-hak korban dan proses hukum, lalu upaya perlindungan, pemulihan, dan pencegahan. Yang kedua, sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah mekanisme yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lembaga masyarakat yang berfungsi untuk menanggulangi kejahatan melalui proses hukum pidana. Yang ketiga, hubungan viktimologi dengan sistem peradilan pidana. Viktimologi berhubungan erat dengan sistem peradilan pidana. Mengapa begitu? Karena keduanya sama-sama membahas tentang konsekuensi kejahatan, yaitu mereka mempunyai beberapa titik hubungan. Yang pertama, dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, yaitu dilakukan oleh polisi. Viktimologi membantu memahami peran korban, apakah murni sebagai pihak yang dirugikan atau ada keterlibatan dalam terjadinya tindak pidana. Kemudian perlindungan terhadap korban sejak awal, misalnya perlindungan saksi atau trauma healing. Yang kedua, dalam tahap penuntutan, yaitu dilakukan oleh pihak kejaksaan, memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan kerugian, penderitaan, lalu atau tuntutan ganti rugi. Lalu viktimologi menekankan keadilan restoratif atau yang disebut restoratif justice yang memperhatikan kepentingan kepada korban. Yang ketiga, dalam tahap persidangan, yaitu dilakukan oleh pengadilan. Hak korban untuk bersuara, victim impact statement. Lalu hak kompensasi dan restitusi sebagai bagian dari putusan pengadilan. Kemudian pengakuan bahwa korban itu bukan sekedar saksi, tetapi subjek penting dalam proses peradilan ini. Yang keempat, dalam tahapan permasyarakatan, viktimologi mengingatkan bahwa pembinaan pelaku itu juga harus mempertimbangkan kepentingan korban. Lalu konsep keadilannya restoratif dapat diterapkan melalui mediasi antar pelaku dan korban. Nomor 4. Manfaat viktimologi dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama, memberikan perhatian pada hak korban yang sering terabaikan. Yang kedua, mendorong adanya perlindungan hukum bagi korban. Yang ketiga, membantu sistem peradilan pidana lebih berprioritasi pada keadilan restoratif, bukan hanya pembalasan. Yang kelima, menjadi dasar lainnya kebijakan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban. Yang kelima, membantu menganalisis hubungan antara korban dan pelaku dalam suatu tindak pidana. Yang kelima, tujuan viktimologi. Yang pertama, mengakui eksistensi korban dalam sistem hukum. Yang kedua, memahami hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Yang ketiga, mendorong perubahan sistem hukum agar lebih adil bagi korban. Yang keempat, mengembangkan kebijakan pencegahan dan pemulihan korban.
Yang keenam, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, korban ini mendapat tempat yang lebih baik melalui yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang kedua, KUHP. Pasal 98 sampai 101 korban dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dalam proses pidana. Yang ketiga, Peraturan Kapolri dan Jaksa Agung tentang restoratif justice menegakkan penyelesaian perkara dengan pertemuan pelaku dan korban untuk perdamaian. Yang keempat, konvensi internasional seperti Declaration of Basic Rights of Justice. Lalu, kendala penerapan viktimologi di Indonesia. Yang pertama, budaya hukum yang masih berlaku sentris, lebih fokus menghakimi pelaku. Kurangnya kesadaran aparat penegak hukum terhadap hak-hak korban. Minimnya sarana perlindungan, rumah aman, pendampingan psikologis atau bantuan hukum lainnya. Stigma sosial terhadap korban, yaitu trauma korban kekerasan seperti korban seksual dan lain sebagainya. Lalu proses restitusi yang lambat dan tidak efektif. Upaya penggugatan peran viktimologi. Yang pertama, meningkatkan pendidikan hukum bagi aparat penegak hukum tentang viktimologi. Yang kedua, mendorong keadilan, yaitu restoratif dalam berbagai tingkat proses hukum. Yang ketiga, memperluas peran LPSK hingga ke daerah-daerah yang tertentu. Yang keempat, meningkatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga sosial. Yang kelima, mengembangkan pusat krisis terpadu untuk pendampingan korban. Lalu, contoh kasus di Indonesia. Contoh kasus yang udah beredar di Indonesia, yang pertama, kasus kekerasan seksual kepada anak di bawah umur. LPSK memberikan perlindungan, bantuan medis, dan restitusi bagi korban. Pendekatan viktimologi menurut penyidik yang ramah anak dan pemulihan psikologis korban. Yang kedua, kasus restoratif justice oleh kepolisian, yaitu dalam kasus ini penganiayaan ringan, pelaku dan korban dipertemukan untuk perdamaian. Dengan pengawasan kepolisian, korban diberi kesempatan menyampaikan kerugiannya dan menerima kompensasi langsung. Yang terakhir, kesimpulan, viktimologi memiliki peran yang sangat penting dan strategi dalam sistem peradilan pidana modern. Ilmu ini hadir untuk mengkoreksi ketimpangan yang selama berabad-abad terjadi dalam praktik hukum pidana yang berlaku berorientasi pada pelaku kejahatan. Sementara posisi dan hak-hak korban emang sering kali diabaikan. Dalam konteks ini, viktimologi berupaya mengembalikan keseimbangan keadilan dengan menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak dan martabat yang sama pentingnya dengan pelaku. Melalui pendekatan viktimologi, sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga berperan dalam memulihkan penderitaan korban, memperbaiki kerusakan sosial, dan menciptakan keadilan yang bersifat restoratif dan humanis. Kesimpulannya, viktimologi ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan sistem peradilan pidana karena keduanya ini sama-sama bertujuan untuk mencapai keadilan dan seimbang antar pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui viktimologi, perhatian terhadap korban kejahatan meningkat. Korban tidak lagi dianggap sekedar saksi, tetapi korban juga
bisa dianggap sebagai pihak yang berhak mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Dalam sistem peradilan pidana, konsep viktimologi diterapkan melalui pemberian hak-hak korban seperti perlindungan, restitusi, kompensasi, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses hukum. Penerapan ini juga mendorong berkembangnya konsep keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara dengan memperhatikan pemulihan korban, hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Dengan demikian ini, hubungan antara viktimologi dan sistem peradilan pidana menunjukkan bahwa hukum pidana ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan pencapaian keadilan yang lebih manusiawi dan berimbang. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan sebagai viktimologi dan sistem peradilan pidana ini memiliki hubungan yang sangat-sangat erat dan tidak akan bisa dipisahkan. Karena viktimologi ini memberikan dasar teoritis, moral, dan praktis bagi sistem peradilan pidana untuk menjalankan fungsi keadilan secara lebih komprehensif. Bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga melindungi, memulihkan, dan memberdayakan korban. Integrasi nilai-nilai viktimologi ke dalam sistem peradilan pidana merupakan langkah penting menuju tercapainya keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, dan keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.